Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Irfan Afriantoro Eskom MM, selaku dosen pembimbing mata kuliah Pancasila. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1, yang dimana anggota kelompoknya bernama Muhammad Soleh, Sinta Sanusi Putri, Ahmad Wahyudin, dan Al-Hafiz Bustami. Rangkaian acara yang akan kita bahas pada diskusi hari ini diantaranya pembukaan, penyajian materi, sesi tanya jawab, masukan dari dosen pembimbing, dan terakhir penutup. Baik, sebelum memulai, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pembaca pertama yaitu Muhammad Soleh. Saya persilahkan. Pengertian good governance. Good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, serta menciptakan kerangka hukum dan politik bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Good governance di Indonesia sendiri mulai benar-benar dirintis dan diterapkan pada era meletusnya reformasi, yang dimana pada era tersebut sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang bersih menerapkan salah satu alat reformasi yang mutlak diterapkan di pemerintahan baru. Terus yang kedua, prinsip-prinsip good governance. 1. Partisipasi masyarakat. 2. Transparansi. 3. Peduli pada pemangku kepentingan atau dunia usaha. 4. Konsensus atau consensus orientation. 5. Kesetaraan atau ekuitas. 6. Efektivitas dan efisiensi atau effectiveness and efficiency. Yang ketujuh, akuntabilitas. Dan yang terakhir, visi strategis. Terus selanjutnya, karakteristik good governance. 1. Adanya partisipasi masyarakat. 2. Adanya aturan hukum yang adil tanpa pandang bulu. 3. Pemerintah bersifat transparan. 4. Pemerintah mempunyai daya tanggap terhadap berbagai pihak. 5. Pemerintah berorientasi pada konsensus untuk mencapai kesepakatan. 6. Menerapkan prinsip keadilan. 7. Pemerintah bertindak secara efektif dan efisien. 8. Segala keputusan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik atau bersifat akuntabilitas. Selanjutnya, penyelenggaraan pembangunan bervisi strategis. Terus yang terakhir, adanya keterkaitan antar kebijakan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan dengan Ahmad Wahyudin. Saya persilahkan. Penerapan prinsip good governance pada sektor publik. Pelayanan umum atau pelayanan publik adalah pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah maupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan atau kepentingan masyarakat. Ada beberapa alasan mengapa pelayanan publik menjadi titik strategis untuk memulai pengembangan dan penerapan good governance di Indonesia. 1. Pelayanan publik selama ini menjadi area di mana negara yang diwakili pemerintah berinteraksi dengan lembaga non-pemerintah. Keberhasilan dalam pelayanan publik akan mendorong tingginya dukungan masyarakat terhadap kerja birokrasi. 2. Pelayanan publik adalah wilayah di mana berbagai aspek good and clean governance bisa
terartikulasikan secara lebih mudah. 3. Pelayanan publik melibatkan kepentingan semua unsur good governance, yaitu pemerintah, masyarakat, dan mekanisme pasar. Dengan demikian, pelayanan publik menjadi tidak pangkal efektifnya kinerja birokrasi. Kemudian ada penerapan good governance dalam organisasi kepemerintahan akan membantu penerapan good corporate governance di sektor swasta. Kaitan penerapan prinsip good governance dengan good corporate governance didasari pada surat keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor 117/MMBU/2002 tentang penerapan praktik good corporate governance pada badan usaha milik negara. Maka ditetapkan bahwa good corporate governance adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika. Good corporate governance diperlukan untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan. Selanjutnya saya persilahkan kepada Al-Hafiz Bustami. F. Struktur organisasi dan manajemen perubahan dalam good governance. Globalisasi dan perkembangan informasi akan mempercepat perubahan organisasi dalam rangka menghadapi perubahan yang begitu cepat. Maka beberapa hal yang penting dilakukan adalah A. Memelihara kesadaran yang tinggi akan urgensi. B. Penyusunan peranata organisasi. C. Perubahan struktur organisasi. Perubahan struktur organisasi sebelum good governance dan sesudah good governance. Sebelum good governance, struktur bersifat birokratik multilevel disorganisasi dengan manajemen kebijakan, program, dan prosedur ruwet. Sistem tergantung pada beberapa sistem informasi kinerja. Distribusi informasi terbatas pada eksekutif. Pelatihan manajemen hanya pada karyawan senior. Sesudah good governance, struktur bersifat non-birokratik, sedikit aturan. 2. Lebih sedikit level. 3. Manajemen berfungsi baik, kebijakan, program, dan prosedur sederhana, tidak menimbulkan ketergantungan. Sistem tergantung pada sistem informasi kinerja. Distribusi informasi luas. 3. Memberikan pelatihan kepada karyawan yang membutuhkan. G. Good governance dalam kerangka otonomi daerah. Good governance dalam tinjauan otonomi daerah merupakan bahasa strategi karena 1. Erat relevansinya dengan berkembangnya operasionalisasi manajemen dan administrasi publik, selaras dengan berbagai perubahan kemasyarakatan, baik pada skala domestik maupun skala internasional. Untuk mewujudkan good governance dalam tinjauan otonomi daerah, sekaligus bagaimana upaya sistem pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan serta kesejahteraan masyarakat. Diperlukan adanya reformasi kelembagaan, institutional reforms, dan reformasi manajemen public management reforms. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya saya akan membacakan. Reformasi kelembagaan menyangkut pembenahan seluruh alat-alat pemerintahan di daerah baik struktur maupun infrastrukturnya, dan yang menyangkut reformasi manajemen publik. Organisasi sektor publik perlu mengadopsi beberapa praktik dan teknik manajemen yang diterapkan sektor swasta. Selain reformasi kelembagaan dan reformasi manajemen publik, untuk mendukung terciptanya good governance, maka diperlukan serangkaian reformasi
Lanjutan terutama yang terkait dengan sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan uang rakyat atau public money dilakukan secara transparan dengan mendasarkan konsep value for money sehingga tercipta akuntabilitas publik atau public accountability yang pada akhirnya dapat menciptakan kesejahteraan pada masyarakat. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan jika teman-teman ingin bertanya, silahkan bertanya saja. Dan terima kasih atas waktunya. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.